Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Treasury akan menyampaikan materi kami tentang dealing room. Nah, saya Hafizuddin Dalimunte dengan NIM 180502062. Pada video kali ini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang pengertian dari dealing room. Nah, dealing room adalah suatu ruangan kerja yang khusus oleh divisi treasury digunakan untuk melaksanakan transaksi-transaksi. Nah, yang mana terdiri dari transaksi di pasar uang atau money market, kemudian pasar valuta asing atau foreign exchange market, maupun transaksi-transaksi surat berharga jangka panjang atau capital market, serta transaksi turunannya. Nah, dealing room ini secara fisik merupakan ruangan dengan sarana pendukung berteknologi informasi yang canggih dan siap dioperasikan 24 jam sehari. Mempunyai sistem komunikasi untuk transaksi yang dapat menjangkau counterparty atau pihak lawan domestik maupun internasional setiap saat, sehingga memerlukan sarana pelengkap dan sistem pengaman yang baik dan handal. Nah, kemudian pengertian lain dari dealing room ini adalah tempat pemilik dana dan peminjam dana yang mana bertemu atau berhubungan melalui sarana komunikasi baik secara langsung maupun melalui perantara. Nah, untuk melakukan transaksi pinjam meminjam dana. Nah, bisa juga diartikan sebagai tempat terjadinya jual beli saham, obligasi, dan foreign exchange. Atas transaksi tersebut, pihak pemilik dana memperoleh imbalan atau kompensasi dari pihak peminjam dana berupa bunga. Mungkin sekian penyampaian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tujuan dealing room. Yang pertama, menjaga likuiditas bank. Melalui pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan kepada para penyimpanan dana bahwa mereka mengambil dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada nasabah. Dengan adanya dealing room, proses pelayanan lebih cepat dan baik karena prosesnya menggunakan alat elektronik. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan bank dari aktivitas treasury. Dengan aktivitas treasury, bank akan mendapat dana besar yang sangat berpotensi di pasar internasional dan lembaga pemerintahan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfiani dengan NIM 180502064. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nurita, di mana saya akan menjelaskan tentang fungsi bisnis unit yang ada di dealing room. Yang pertama yaitu terdapat pasar uang atau money market, di mana pasar uang atau money market ini yang pertama mengelola likuiditas bank sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua yaitu mengelola kelebihan dana baik untuk ditempatkan ke instrumen pasar uang dengan mencari harga terbaik di pasar, baik instrumen call money maupun SBI dan SBI outright. Yang kedua yaitu melakukan yang ketiga yaitu melakukan trading strategi atau arbitrage atau memperoleh laba tanpa resiko dengan memanfaatkan perbedaan rate. Dan gapping yaitu memperoleh laba dengan memanfaatkan perbedaan rate dan jangka waktu untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan pergerakan suku bunga di pasar. Transaksi money market ini dilakukan dalam rangka menjaga likuiditas dan menghasilkan keuntungan bagi bank.
menjaga likuiditas dengan menempatkan kembali kelebihan dana sendiri ke bank-bank lain dengan instrumen-instrumen keuangan dari Bank Indonesia atau BI seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, Fenchun kontraksi atau FTK, Fenchun ekspansi atau FTE, dan fasilitas Bank Indonesia dengan tingkat bunga tertentu. Sedangkan untuk menghasilkan keuntungan bagi bank adalah dengan melakukan trading, dengan melakukan borrow atau pinjaman dari bank lain dan ditempatkan ke bank lain atau instrumen BI dengan tingkat bunga yang lebih menguntungkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aulia Sulastri dengan NIM 180502065 akan membahas tentang fungsi bisnis unit yang ada di dealing room pada part pasar modal. Yang pertama yaitu melakukan jual beli surat berharga untuk memperoleh keuntungan, capital gain, exchange gain, dan kupon dengan memanfaatkan pergerakan harga surat berharga di pasar. Kemudian yang kedua yaitu membeli surat berharga sebagai alternatif diversifikasi portofolio bagi bank. Dan yang terakhir yaitu mengelola kelebihan dana bank untuk ditempatkan ke instrumen pasar modal dengan mencari harga terbaik di pasar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wanda Bonita Humayroh dengan NIM 1805020666 akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang fungsi dari unit bisnis di dealing room. Di sini saya akan pada poin pasar valuta asing atau foreign exchange market. Di sini kita bisa lihat ada 3 fungsinya di PPT. Yang pertama itu untuk mengelola net open position atau posisi devisa neto bank sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Ada juga yang kedua yaitu melakukan jual beli mata uang guna mengcover posisi bank baik untuk keperluan banking book maupun dari trading booknya. Nah, yang terakhir yaitu untuk melakukan trading dengan memanfaatkan pergerakan kurs di pasar untuk mendapatkan keuntungan baik transaksi antara bank maupun dengan nasabah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurila Asti dengan NIM 180502067. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang fungsi atau tugas treasury dealing room. Tugas dari TDR ini sesuai dengan pasal 876 PMK nomor 206/PMK 01/2014. Subdirektorat Optimalisasi Kas mempunyai tugas yang pertama, melaksanakan penyiapan perumusan strategi likuiditas, optimalisasi kas dalam rupiah dan valuta asing, perencanaan portofolio penempatan rupiah dan valuta asing, perencanaan portofolio investasi surat berharga negara dalam rupiah dan valuta asing. Nah, yang selanjutnya laksanakan optimalisasi kas pada pasar uang rupiah, lakukan transaksi untuk tujuan lindung nilai, memberikan dan menata usahakan surat permintaan penyelesaian transaksi, melakukan kegiatan perhitungan mark to market, dan yang terakhir memonitor perkembangan pasar keuangan dan counterparty, serta membuat laporan manajerial transaksi. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.